pastor. Bapak King Richard, ketika Bapak ke gereja berdoa kepada Tuhan Yesus itu menandakan Bapak seorang Tuhan atau seorang manusia. Oi, jangan ngopi. Pangkasan Bapak, panjang ininya tebal lonya. Bapak, Belajar ketika para Bapak ke anak gereja kita itu, berasa Bapak berdoa sama-sama. kepada Tuhan Yesus itu menandakan Bapak seorang manusia atau seorang Enak Tuhan. sekali. Memang kalau lagu-lagu kayak lagu dangdut Saya memang ke harus gereja begini, sebagai musiknya umatnya, supaya pengikutnya. lagu dangdut. Saya tanyakan Bapak ke gereja itu berdoa kepada Tuhan Yesus itu menandakan Bapak seorang Tuhan atau seorang manusia. Saya manusia. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Allah Bapa itu menandakan bahwa Yesus seorang Tuhan atau seorang manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia jadi manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia sebagai manusia. Saya tanya sama Bapak sekali lagi, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Allah Bapa di sorga itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang manusia. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Saya tidak tanya dia datang. Saya tanya dia berdoa, Pak. Jangan lari-lari, Pak. Iya, ketika dia di dunia, dia manusia. Sekarang dia di atas bersama Bapa. Sekarang dia di surga. Jangan bicara ketika dia di dunia itu dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Dia di manusia sebagai manusia. Dia lapar, dia haus, dia menderita. Jadi dia di dunia itu, Pak. Dia di dunia itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Di dunia dia sebagai manusia. Buka Lukas 2 ayat 11. Buka Lukas 2 ayat 11, baca di situ. Dia datang di dunia sebagai manusia. Dia lapar, haus. Buka Lukas 2. Baca. Bacalah. Nanti saya baca, Bapak bilang saya framing lagi. Bapak baca aja. Saya percaya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Ya. Yesus Kristus di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Iya, karena rohnya Apa yang iya? lahir dia manusia, tapi rohnya adalah Tuhan. Roh dari Bapa. Jadi oke. Lahir manusia tetapi rohnya adalah Tuhan. Saya tanya sekali lagi, ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa di surga, menandakan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Di situ sebagai kemanusiaannya manusia. Karena Terus dia roh yang Tuhan itu kemana? Rohnya ada rohnya dari Tuhan. Iya, roh dari Tuhan itu kemana? Ada dalam dirinya. Karena firman yang Ketika ada dalam dirinya, apakah dia bukan Tuhan? Tetap dia adalah Bingung Tuhan. kan? Tetap dia adalah Tuhan Tuhan. berdoa kepada Tuhan. Ya, kemanusiaannya yang berdoa. Manusianya yang berdoa. Kemanusiaannya yang berdoa. Manusia tanpa roh mati atau tidak? Ya matilah. Kayak kamu. Mati ketika Yesus berdoa itu memakai roh siapa? Roh Tuhan atau roh Yesus? Rohnya Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan atau manusia? Yesus adalah Tuhan, manusia yang jadi. Terus Bapak ini siapa, Tuhan atau bukan? Kenapa? Terus Bapak ini Tuhan atau bukan? Saya. Kenapa Anda tanya saya Tuhan? Bapak di sorga bukan Bapak kamu bukan Tuhan. Saya tahu itu. Bapak di surga adalah Bapa Allah pencipta langit dan bumi. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa yang di surga itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang manusia, Pak? Waktu dia berdoa dia sebagai manusia, Terus di mana rohnya itu, Pak? tetap ada dalam dirinya, Berarti roh Tuhannya tidak berfungsi. tetap berfungsi. Tapi Terus yang tidak bereaksi jadi pada Tuhan saat lagi rohnya itu. Yang bereaksi pada saat itu ya adalah kemanusiaannya. Manusia kalau bergerak mesti ada apa, Pak? Iya ada roh, semua ada roh. Manusia tidak ada. Berarti roh Tuhan bergerak atau tidak? Roh Tuhan beraksi atau tidak? Ketika Yesus berdoa, mengangkat tangan, apakah roh Tuhan beraksi mengangkat tangan atau tidak? Manusianya fisiknya yang berdoa. Kamu ini pendeta benar atau Silakan Bapak coba saya dari Kejadian sampai Wahyudin, Pak. Jangan dulu lari kemana-mana. Kita buktikan dulu, Pak ya. Kita buktikan dulu, Pak ya. Aduh, Bapak ini bukan lari ke situ, Pak. Sekarang tidak ada pendeta-pendeta jemaat sini, tidak ada perpuluhan. Kalau mau susah, kamu nggak paham-paham. Ternyata kamu bukan begini, pendeta. Pak. Saya ulang sekali pelan-pelan, Pak ya. Saya ulang. Saya kasih kecil eho saya biar Bapak paham. Cek. Saya tidak usah pakai eho sudah. Cek. Oke, aman ya, Pak. Begini, Pak.
ketika Bapak ke gereja, besok Bapak ke gereja nih, besok ini ke gereja kan? Kan Pak kan? Iya. Ya kan? Ya, perpuluhan siap kan? Nah, ketika besok Bapak ke gereja, Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Bapak seorang Tuhan atau seorang manusia. Ya kenapa sih pertanyaannya? Kamu udah tahu kita ini manusia ciptaan. Kamu bilang sebagai Tuhan Iya. lagi. Oke. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Tanya yang Tuhan. sedikit lah ya. Tolong Oke, begini Pak. Kamu bertanya. Sabar dulu. Modal congor lagi ini. Jadi Tuhan gimana sih kamu? Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, itu menandakan dia seorang Tuhan atau seorang manusia. Kamu udah nanya itu. Berapa kali kamu nanya sih? Jawab yang pasti, Jangan Pak. diulang-ulang. Kalau bertanya satu kali aja. Saya mau tanya, Pak. Pak, saya sudah kasih kecil Pak, untuk menghargai suara Bapak yang lebih rendah daripada saya ya. Jadi begini, kamu Pak. bertanya jangan diulang-ulang, satu kali saja. Oke, saya tanya sekali lagi ya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu dia menandakan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu dia menandakan dia seorang Tuhan atau seorang manusia. Kemanusiaannya dia lagi berdoa, ya. Terus roh ketuhanannya itu di mana? Tetap ada dalam dirinya. Dia akan nggak hidup kalau tidak ada roh dari Bapa. Nah, terus apa guna roh Tuhan di dalam diri Yesus ini? Yang bereaksi pada saat itu karena dia mau disalibkan, ya kan? Kemanusiaannya, ya. Dia berdoa. Dia juga manusia, dia juga merasa ketakutan, ya. Jadi roh Tuhannya ini dia beraksi atau berfungsi atau tidak roh Tuhan di dalam diri Yesus ini sehingga Bapak jadikan dia Tuhan karena dia punya roh Tuhan kan? Belum saya masuk ke roh manusia. Setiap manusia punya roh, ya. Tapi Yesus ini kemanusiaannya tidak ada roh. Roh itu diganti oleh roh Tuhan. Terus rohnya Yesus ini kemana? Itu belum kita bahas. Kita bahas roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus ini. Ketika Yesus berdoa itu roh Tuhan itu fungsi sebagai apa? Sehingga seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa itu. Berfungsi ketika dia berdoa. Itu roh kemanusiaannya. Paham kamu? Berarti di dalam diri Yesus punya dua roh. Iya, dia kan duinatur. Oi, Bapak bawa ke duinatur lagi. Berbahaya, Pak, kalau ke duinatur, Pak. Kamu nggak paham. Saya kasih naik eho nih, karena sudah bawa ke duinatur. Begini, Pak. Begini, bukan tidak paham, Pak. Hal yang tidak tercatat dalam Bible, jangan Bapak asumsikan di sini. Di mana ayat sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, di mana? Karena dia firman-Nya yang menjadi manusia, tertulis pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Paham Bapak kamu? menjadi manusia atau tidak? Menjadi manusia. Dia manusia. Yohanes 1, Bapak lari ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah... Lanjut, terus. Firman itu adalah Bapa. Bla 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 bla. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah Bapa menjadi manusia juga? Kenapa saya lagi? Kami ini manusia adalah ciptaan seperti Bapa yang kami. di surga bukan Bapa kamu. Sudah, kita ganti Yahweh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh. Bla 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 bla. Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Apakah Yahweh menjadi manusia? Oh, tidaklah, Bapa itu tetap di atas tahtanya. Ingat. Firman-Nya yang menjadi manusia. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Firman itu adalah Firman itu adalah itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Firman itu adalah Bapa. Bersama-sama yang jadi dengan manusia, firmannya saja. Bapa tidak jadi manusia. Firman itu bersama-sama. Itu bersama-sama. Ada dikatakan bersama-sama. Oke, Ya? sabar. Dan firman itu Stop. adalah Bapa. Oke. Nah, terpisah. Ini firman. Itu telah Ini menjadi firman. manusia. Ini firman. Yang tebal ini firman. Ini Bapa. Kamu Ya. jangan pakai dua, satu. Saya nggak mau pakai dua, itu salah analogi kamu. Satu yang Pada seperti yang mulanya kita adalah analogi firman. satu. Ini Ya. firman nih. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Datang Bapa. Bersama-sama dengan Bapa. Ya.
Dan firman itu adalah Bapa. Karena sudah bersama-sama kan? Tadi aku sudah bilang analoginya satu batang, jangan bikin 3 batang. Satu batang itu 2 batang ini, Pak. Ini. Isinya, kertasnya itu satu kesatuan, itu sama seperti kamu. Ya, Itu tadi fisiknya Bapak kamu. menjelaskan Tritunggal, ini kita menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Ya, itu sama 1 ayat 1 itu. Jadi Tidak firman tertulis, Pak. yang melekat dalam dirinya. Satu kesatuan. Sekarang begini Pak, kita buktikan siapa yang berbohong di sini ya. Tolong Bapak baca Lukas 1 ayat 31, tolong Pak. Saya minta tolong sama Bapak. Baca Kamu yang Lukas 1 ayat 31. Kamu yang bacalah. Oke, Lukas 1 ayat 31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, dia menyampaikan, kamu akan mengandung seorang anak lelaki dan kamu namakan dia siapa Pak? Yesus. Ya, ingat Pak, kamu akan mengandung seorang anak lelaki bukan anak Tuhan, ya, dan kamu namakan dia Yesus. Tiba-tiba di Lukas 2 ayat 11 yang keluar itu Tuhan Pak. Apakah malaikat salah informasi? Mana yang betul Pak? Masih sama-sama Lukas ini. Dengar ya. Dengar, aku ajari kamu supaya kamu paham ya. Oke, pakai data jangan asumsi ya. Tolong hargai gelar saya nih, JMC, jangan modal congor. Aku ajari. Tolong aku hargai. ajari kamu. Ya. Aku ajari kamu. Oke. Kamu nggak paham ya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Maria, kamu akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan beri nama dia Yesus, ya kan? Yang masuk ke dalam rahimnya Maria itu adalah firman-Nya Bapa. Firman-Nya itu ya keluar menjadi manusia seperti kita ini. Firman itu telah menjadi manusia, ayat ke-14. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang masuk ke Bunda Maria yang lahir sebagai manusia. Paham sudah ya? Apa lagi? Lahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan Pak? Lahir sebagai manusia, hakikatnya dia Tuhan. Karena di dalam dirinya itu adalah firman-Nya Bapa, firman-Nya Tuhan. Ya perkataannya, seperti saya nih, saya lagi bicara ini perkataan saya nih. Yang Anda Ini dengar. firman Bapak ini Tuhan kan? Ya ampun, kamu gak paham-paham gimana sih ini? Kan dari tadi aku udah bilang firman itu dari Bapa, firman-Nya Tuhan. Yang Ya masuk jangan nangis Pak, pelan-pelan Bunda Pak. Maria. Iya Paham, ya? Pak, yang saya pertanyakan yang ini tema saya kan sudah jelas. Siapa Yesus menurut Bibel Pak, bukan siapa Yesus menurut asumsi Bapak. Siapa Iya, Yesus menurut orang Kristen bukan. Menurut Bibel sudah jelas, aku lebih paham dari kamu. Kamu jangan ngajarin aku. Iya betul, tetapi di Bibel itu Bapak dengar dulu saya lah. Mutar-mutar. Bapak yang mutar-mutar, Bapak dengar saya begini Pak. Sudah jelas ya, aku ulang lagi ya. Bapak adalah pencipta, ya. Dia adalah firman, adalah sumber, ya. Bapak itu mempunyai firman. Ya. Sumber apa ini? Sumber air sudekat? Tuh kan sudah Nah lanjut. firman dan mempunyai roh. Jadi itu satu kesatuan. Paham kamu ya? Jadi firman-Nya itu menjelma menjadi manusia, gitu. Gimana Bang Dalbo? Ini Bang Dalbo tahu nih. Assalamualaikum. Bang Dalbo lanjut Bang. Waalaikumsalam. Lanjut dulu ini sudah menarik ini pembahasannya. Lanjut. Iya, ini kesalahan berita malaikat sehingga kita harus bertengkar begini nih. Enggak, kamu kayak ingin mengajari ikan berenang. Kamu lucu nih. Kamu Begini nggak paham. Pak, iya Bapak Makanya itu dari ikan, tadi- tapi Bapak ikan teri, saya ikan paus Pak. Jadi Kamu Bapak bertanya sabar sama dulu, Bapak. jangan seakan-akan bahwa Bapak itu lebih paham daripada saya. Lebih paham, Bapak sabar tapi dulu, bagaimana? kita telaah baik-baik Pak. Oke, kita telaah baik-baik ya Pak. Oke, saya ikut narasi Bapak. Yang keluar itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Kita kupas dari situ Pak, kita kupas dari situ. Tuhan menurut Bapak ada 1 atau 2 Pak? Jujur. Tuhan itu satu ya. Kamu Oke, jangan stop. sampai Diam dulu. tiga ya. Tuhan itu Stop. satu ya. Oke, Tuhan itu satu. Teman-teman di bawah Tuhan itu satu Benar ya. ya, yang di Stop. bawah ya. Oke. Oke. Kristen menyembah Oke. satu Tuhan, bukan tiga. Kalian itu Oke, satu oke, Tuhan, iya. tiga. Iya, diam dulu. Oke, Tuhan itu satu. Di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir nih.
Walaupun masih kecil lahir nih. Saya belum bahas ke sana nih. Saya masih bahas ke depan ini. Tuhan lahir. Ketika kita bergeser ke Lukas 2 ayat 22, dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di sini saya tanyakan bukan masalah Tuhan kecil ini sunat tidak. Yang saya tanyakan, Tuhan Yesus yang masih kecil ini diserahkan kepada Tuhan siapa, Pak? Dengar ya, Yesus itu firman-Nya yang keluar dari Bapa, ya, yang telah menjadi manusia. Itu satu hakikat Tuhan. Kamu jangan pisah-pisah. Jelas Kristen menyembah satu Tuhan, jangan bilang tiga kali. Iya. Lukas 2 ayat 22, Pak. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat. Dengar saya dulu, Pak. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Dia ini Yesus, Tuhan Yesus, menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang masih kecil ini diserahkan kepada Tuhan siapa? Firman-Nya itu yang jadi manusia, dia adalah Tuhan yang keluar Iya, dari Tuhan Bapaknya. tahu itu Yesus Tuhan. Lukas 2 ayat 11 sudah lahir Tuhan itu. Lukas 2 ayat 22 ini. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di sini Tuhan siapa? Itu Bapa. Nah, berarti dua. Aduh. Berarti ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa. Kamu selalu bilang dua. Tidak, kamu itu selalu framing. Berarti satu. Berarti Yesus serahkan kepada dirinya sendiri, begitu? Yesus itu firman-Nya dari Bapa sendiri yang keluar. Berarti di situ kan Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan Bapa, kan? Ya, Bapa itu adalah pencipta, itu firman-Nya. Seperti kamu yang lagi ngomong, ini perkataan ya, yang kedengaran ya. Ini saya ini suara saya yang Anda dengar itu perkataan saya yang dari dalam diri saya. Ya, Pak, apa yang saya oke. katakan, itulah saya. Pak, begini Pak, saya kasih analogi satu. Ketika perkataan saya, begini Pak, ketika perkataan saya katakan bahwa kopi, perkataan saya ini jadi kopi ini. Apakah kopi ini saya atau bagian daripada saya, Pak? Ya lain lah, di luar dari kamu itu. Suara Oke. kamu itu iya bagian dari kamu. Kalau kopi itu beda. Firman itu, oke. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, bagian daripada Allah atau Allah sendiri? Bagian daripada Allah, karena Oke. firman-Nya perkataannya. Pulpen ini satu, Pak. Pulpen ini satu, Pak. Ketika ini pulpen ini, ketika ini firman sudah menjadi manusia, berarti ini dua atau satu, Pak? Firman telah menjadi manusia, ya jadi dua. Jadi dua kan? Berarti Tuhan Yesus, Dia keluar. ya Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Ya, tetap dia adalah pencipta, itu adalah firman-Nya Bapa. Memang bandel Bapak juga ini ya. Kamu jangan soal Yesus itu firman-Nya yang jadi manusia, keluar dari Bapa. Bang Dalbo, Keluar dari lanjut dulu. Bapa, Bang Dalbo, dan kembali mungkin ke butuh Bapa. kepahaman dari Bang Dalbo nih. Kamu parah. Kamu bagaimana mau ngerti? Kamu nggak mengimani, saudaraku. Kami lebih paham dari kalian. Aku keluar dari Bapa dan kembali ke Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, itu jelas perkataan Ini dia. ngaur lagi nih. Ngaur nih. Aku dan Bapa Yesus adalah keluar dari satu. siapa? Ada ayatnya di situ. Yesus keluar dari Yesus Bapa. keluar dari siapa? Aduh, Yesus keluar dari Bapa. Ada Bapak ayat. atau Maria, Bu? Wah, tuh mulai lagi. Kamu nggak paham bener, makanya ya sudahlah, kamu bertobatlah, minta dibaptis supaya kamu jadi Kristen. Pak, Bapak King Richard diam dulu. Bapak katakan bahwa Yesus keluar dari Bapa. Setelah fakta membuktikan Yesus keluar dari Maria. Apakah Yesus dua kali keluar, Pak? Firman-Nya keluar dari Bapa, masuk Firman ke keluar dari Bapa. Ya, terus masuk ke rahim Maria. masuk ke rahim Maria. Tuh, masuk nih. Keluar sebagai manusia, paham? Keluar sebagai manusia. Keluar nih. Ya, ketika keluar sebagai manusia itu sebagai manusia utuh atau manusia dan Tuhan? Dia duinatur. Dui natur. 100% manusia, 100% Tuhan. Betul? Betul. Tuhan hanya satu, betul?
Iya, Tuhan satu. Oke, bukan stop. tiga. Udah Ini sama bagus dengan ini. tiga. Sudah mulai lurus Bapak nih. Oke. Ketika Yesus keluar, dia keluar nih. Tak, setelah itu di Lukas 2 ayat 22, Yesus berumur 8 hari, mereka membawa Tuhan Yesus yang tadi keluar nih. Di Lukas 2 ayat 11 nih, mereka membawa dia ke Yerusalem setelah disunat Tuhan Yesus yang masih kecil ini. Setelah sunat, dia diserahkan kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan siapa yang dia serahkan? Diserahkan kepada Bapaknya. Paham Kepada kamu? Bapa berarti Tuhan Yesus yang masih kecil ini selesai dia sunat, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan Bapa. Betul, Pak? Betul. Berarti di sini 2 atau 1? Tetap satu.